Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman semua, kita kembali lagi di Malioboro Project dan hari ini masih bersama saya dan Mbak BJ dan juga, kali ini kita akan ngobrol bareng sama teman kami, Mas Nandito Fadila Anggara dari Jogja. Perkenalkan, nama saya Nandito Fadila Anggara, dipanggil Dito atau Nando. Kalau di kampung panggilannya Dito, kalau di luar kampung panggilannya Nando, biar menyesuaikan, mungkin agak keren gitu. Alhamdulillah bisa bergabung bersama Malioboro Project dan suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa kenalan dengan teman-teman Malioboro Project yang produktif. Saya ini dulu terakhir studi di S1 PWK UGM angkatan 2015. Kalau sekarang Mas Ando lagi aktif di mana aja nih kegiatannya? Ya, kegiatannya sekarang aku sendiri aktifnya sebagai ya macam-macam Mbak, antara baik di profesiku yang sebagai planner ataupun di non profesiku kayak berusaha entrepreneur lah. Ya, dulu pernah kita masih kalau di komunitas masih jadi planner, masih jadi asisten di situ, masih jadi bantu-bantu, terus juga masih membantu dosen di kampus juga. Habis itu saya ini ngebantu startup teman saya juga yang sebenarnya startupnya bergerak di bidang pemberdayaan wisata, desa wisata, yang sebenarnya ada kaitannya juga dengan PWK, tapi ya masih merintis, jadi masih berproses lah, masih dari bawah. Terus ke selanjutnya juga bantuin beberapa usaha dari teman saya, salah satunya ada warung bajigur di Kota Gede. Nah itu teman-teman saya yang merintis, terus saya ikut support lah, membantu mereka. Seperti itu sih, kayak ya intinya di komunitas lah. Kalau dengar dari cerita Ea tuh sekilas aja udah seru banget ya, padat gitu. Apa ada aja yang dilakukan di sana kayak gitu. Apalagi sekarang kan Emang pandemi sangat nih. produktif gitu orang. Iya, makanya nampak sekali sangat produktif kayak gitu. Kebetulan kan aku sendiri baru kenal juga nih sama Nando kan. Kenalannya sama Ihsan dan kebetulan temennya tuh kita masih saling kenal ya. Teman-teman kita nongkrong dulu lah di warkop waktu di Jogja. Nah, kalau Mas Nando sendiri, kita kan mungkin kalau bisa dibilang antara arsitek sama planner ini agak-agak tetap ada benang merahnya ya, pasti kayak gitu. Kalau di episode sebelumnya kita ngobrol sama teman kita Risa, kita ngebahas tentang arsitektur yang bisa dibilang itu cukup mikro kayak gitu. Dan sekarang kita mungkin bakal ngebahas yang lebih makro dengan Mas Nando ini kayak gitu. Nah, mungkin di awal kita pengen tahu nih kenapa dulu Mas Nando ini ngambil PWK kayak gitu, dan sebenarnya apa sih planner itu kayak gitu, dan apa bedanya dengan desainer lainnya kayak gitu. Oke, jadi pertanyaannya agak banyak ya, maksudnya dari di awal gimana kita masuk planologi sampai seperti apa planner itu, kayak dari mulai mau daftar sampai udah lulus gitu ya. Ini masih berproses Terus sebenarnya, bedanya masih apa kayak gitu? bedanya dengan arsitek atau bagaimana? Antara dulu pas dirimu mau daftar itu dulu kepikirannya apa sih gitu, terus sudah masuk, oh ternyata aku belajar ini, pas sudah keluar seperti apa ya kayak gitu. Oke, jadi sebelumnya aku nggak pengen masuk PWK, jadi dulu tuh pengennya tuh malah teknik sipil, kalau nggak teknik arsitektur. Tapi karena aku sadar diri, maksudnya di SMA aku tuh nggak pinter, nggak pernah 10 besar kayaknya, nggak pernah 10 besar, dan aduh kayaknya nggak mungkin nih. Terus ada satu temanku bilang, waktu kita udah kelas 3 itu, ini loh ada jurusan ini, dia tuh passing grade-nya nggak terlalu tinggi dibandingin, kan dulu masih kayak mainin passing grade, kayak kita tuh Iya. kalau passing grade-nya segini tuh tinggi, terus passing grade-nya segini tuh nggak terlalu tinggi. Nah itu awalnya dari situ. Terus ini tuh apa sih PWK ini? Oh ini tuh kita tuh di satu jurusan sama arsitek, terus tentang dia tuh teknik tapi juga nggak terlalu teknik. Nah ini yang paling istilahnya kayak memacu kayak gitu, jadi kayak ternyata dia tuh teknik kan,
tapi ternyata nggak terlalu teknik. Nggak terlalu teknik tuh maksudnya nggak ada fisika, nggak ada matematika ada sih, tapi cuma sampai kalkulus 1 apa 2 gitu, kalkulus 2 kalau nggak salah. Terus ya otomatis kayak, wah ini enak banget nih, kayak kita udah dapat ilmu teknik, tapi tetap santai. Kayak gitu sih. Jadi ceritanya dikasih tahu temen, jadi tertarik. Motivasinya sederhana ya. Ya, seperti itu. Lalu pas udah masuk kayak mana tuh? Sesuai gak dengan ekspektasi? Jadi kalau kata katingku juga, aku kan punya temen juga sebenarnya udah kuliah di PWK itu, PWK UGM. Jadi aku tanya juga sih seperti apa. Jadi aku udah tahu semacam mata kuliahnya apa, terus apa namanya, jenjang apa pendidikan dan karirnya seperti apa, sedikit demi sedikit masih kan, walaupun masih SMA waktu itu. Terus setelah masuk ekspektasiku ya, jadi kayak gini ya, maksudnya sangat lebih dari ekspektasiku, beyond my expectation. Maksudnya ketika aku berharap, oh ini tuh teknik yang dia tuh paling cuma lingkupnya nggak terlalu besar, kecil, perencanaan, maksudnya penataan biasa kawasan kota gitu kan. Oh ternyata dia tuh sampai ke provinsi, sampai bahkan bisa makronya pun bahkan bisa antar provinsi atau bahkan nasional, di mana itu bukan fisik lagi apa namanya yang dilihat, tapi bagaimana ekonomi, terus circular activity budayanya dan sosialnya. Jadi nggak melulu ternyata soal fisik, dan aku baru apa namanya baru tahu itu di PWK, baru masuk PWK, dan ternyata oh ini yang dinamain teknik tapi bukan teknik ya. Jadi kita tetap ada fisiknya di lingkup-lingkup tertentu, tapi juga kita belajar hal-hal yang non fisik kayak ekonomi, sosial, kayak gitu sih. Jadi, ya lebih dari ekspektasiku. Oke. Tapi pas lebih dari ekspektasi itu biasanya ngerasa kecewa atau ngerasa stres? Biasanya kan kayak kalau di arsitektur nih, kan pasti penuh dengan wah kayaknya bakal desain-desain Curhat, yang keren-keren nih gitu. Kenyataannya kan tidak semudah itu gitu biasanya. Isan curhat. Nah, Ya, neng PWK gimana? awalnya ekspektasiku ya bakal kayak, wah ini santai, kayak ini gampang lah, waktu nggak itu masih banyak gitu kan, maksudnya kayak Heeh. SMA sebenarnya masih kayak mindset SMA masih ke bawah. Waktu Iya, iya, pertama iya. kali apa namanya waktu pertama kali em, eh, apa ya, kalau ospek nggak boleh disebut soalnya bukan ospek namanya. Eh, bukan ospek, bukan. UGM nggak pakai kata ospek. Kayak matrikulasi jurusan lah, matrikulasi jurusan itu Heeh, heeh. benar-benar dikasih kayak beda banget kayak SMA, kayak mulai di kayak aku awal-awal dapat ya kaget itu waktu matrikulasi itu, kayak kita harus seharian survei, habis survei kita harus diskusi analisis di kampus kan, itu ada mentornya juga, diskusi analisis kampus, besok harus dipresentasiin. Itu benar-benar kayak aduh ini ngapain ini ini kerja terus nih, maksudnya ini belajar terus gitu loh, nggak pernah berhenti gitu loh, sampai malam, kadang lembur juga. Itu baru matrikulasi. Aku terus bayangin, aduh ternyata berat juga ya. Berat juga ini belum mulai apa-apa, maksudnya masih matrikulasi aja udah seberat ini, gimana besok ya. Aduh aku udah kepikiran banyak itu, kayak ya Berarti namanya ada proses. itu ya, ada ekspektasi yang terpatahkan sebenarnya. Jadi mungkin bayangannya akan menyenangkan tapi ya seneng sih, cuman ya Tetap nggak gitu-gitu tantangannya tetap juga ada. gitu. Tantangannya ada gitu. Dan di sini aku jadi menyadari suatu hal, Hasan. Ternyata bukan cuma anak-anak arsitek yang terjebak ya. Ada Iya, anak-anak planning juga mereka juga terjebak ternyata. Ya mungkin Dikiranya sebagian tapi besar. terjebak di jalan yang benar. Oh ya, itu yang dibilang sama persis sama kayak apa ya? Katingku dulu waktu awal-awal kita matrikulasi. Selamat datang di jalan yang selamat tersesat di jalan yang benar, kayak gitu.
Tapi emang kayaknya itu ya, apa, disiplin ilmu dalam rumpun perencanaan tuh emang agak-agak, ya kurang ajar sithik lah jangan marai ra turu-turu ngono wae lah intine. Dan memang bener apa kata Nando tadi ya, maksudnya bener-bener kompleks gitu. Kita teknik, bahkan bahkan kita pun yang arsitek tidak merasa teknik banget ya San ya. Maksudnya tadi ya Tidak. kita belajar sosialnya iya, budayanya iya kan waktu analisa juga kan kita melakukan ibaratnya banyak studi referensi ya, bahkan dari jurnal-jurnal psikologi kayak gitu kan. Memang, Mhm. maksudnya bagiku jurusan perencanaan ini memang lintas bidangnya tuh banyak kayak gitu. Jadi memang cukup menantang Multidisipliner. heeh. Jadi cukup menantang dari segi tadi, karena kita harus mempelajari hal-hal yang benar-benar kita kira, oh kita kira sangat kaku ternyata justru malah sangat dinamis kayak gitu. Dan pelajari hal yang dinamis tuh kan justru lebih sulit kalau menurut aku. Karena kan tidak ada kata saklek gitu kan, tidak ada kata tetap. Karena semuanya bisa aja, semuanya harus kontekstual kayak gitu. Iya iya iya, benar benar benar. Nah, Mas Nando, ini kan, apa, perencanaan wilayah dan kota ini kan setahuku, sebuah ilmu yang, apa ya, maksudnya dia dibandingkan matematika atau fisika dan lain-lain kan ini kan masih relatif baru gitu kan. Dan mungkin kan ini juga sesuatu yang, sama masyarakat tuh agak-agak kurang disadari gitu. Nah mungkin, apa ya, mungkin Mas Nando bisa cerita gitu, sejarahnya tuh aslinya gimana sih kok kemudian ada disiplin ilmu ini gitu, dan signifikansinya buat kehidupan masyarakat tuh sebenarnya gimana sih? Urgensinya ya. Oh iya. Heeh. Sebenarnya aku nggak tahu aslinya seperti apa ya, sepemahamanku aja mungkin dan aku mungkin Heeh, banyak sekedar ikut. gambaran itu aja. Ya jadi planologi itu merupakan ilmu yang berkembang setelah apa namanya kejenuhan akan ruang yang dibuat, misal dia kayak sebenarnya berangkatnya juga dari teman-teman arsitek, teman-teman sipil, maksudnya kan itu Mhm mhm. dulu di mana tata kota itu dibuat oleh mereka para arsitek. Contohnya mungkin ada yang di Bogor, terus di Bogor, terus kalau nggak salah di Semarang, dan di salah satu kota di Kalimantan Tengah itu salah satu apa namanya masterpiece dari seorang arsitek. Kota itu merupakan kota yang dibuat dulu zaman Belanda, itu merupakan masterpiece dari arsitek bernama Ebenezer Howard. Nah, dari situ sebenarnya pendekatan ruang itu sangat lebih kental ketika teman-teman maksudnya tokoh-tokoh arsitek untuk mendesain itu. Sedangkan kurang diperhatikan aspek dari ekonomi dan sosialnya. Jadi di planologi kita belajar segitiga 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 keseimbangan lah. Jadi ada sosial, Segitiga ekonomi, Illuminati. lingkungan ini fisik, ekonomi ini ya terkait terkait kegiatan yang produktif, kegiatan yang menghasilkan, lalu sosial ini terkait budaya, kelestarian manusianya, kependudukannya, kesehatannya, pendidikannya. Jadi Ya, dari apa namanya desain yang bagus itu yang dibuat oleh arsitek itu belum sepenuhnya dapat menampung per dinamika ruang yang ada, dinamika manusia, dinamika ekonomi. Akhirnya timbullah beberapa seperti bukan mungkin semacam aku bisa sebutnya masalah baik masalah kesehatan seperti pes, tikus, maksudnya terkait hewan virus-virus seperti itu, dan Wabah ya. ekonomi ya, wabah dan ekonomi. corona. Iya corona. Corona ini, aduh. Dan ada juga sih mata kuliah kami dulu itu namanya Kota Tangguh. Salah satunya membahas tentang
pandemi. Jadi melihat sisi keruangan suatu kota itu tahan nggak sih kalau ada pandemi, baik dari building code. Building code itu kayak kalau di sini tuh UDGL, Urban Design Guideline, tapi dia tuh ada lebih kepada arsitekturnya kalau building code. Kalau UDGL kan lebih kepada apa namanya lebih umum lah, jadi nggak sampai ke gaya bangunannya seperti apa, belum sampai ke situ. Kalau building code udah sampai ada kode 1 bangunan berbentuk joglo, kode 2 bangunan berbentuk limasan seperti apa. Benar-benar. Terus kayak naruh rumah sakit tuh di mana, jarak antar rumah sakit itu yang dulu kita dikasih tahu waktu mata kuliah kota tangguh. Jadi ternyata jarak rumah sakit yang optimal tuh harusnya seberapa jauh, jarak puskesmas itu seberapa jauh. Kayak gitu sih yang tentang membahas kesehatan. Terus ya itu, jadi mungkin aku agak sedikit mungkin agak sedikit bolak-balik. Jadi awalnya dari aku ulangi lagi, dari awalnya seorang arsitek yang menghasilkan masterpiece suatu kota yang bagus, tapi timbullah dinamika sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, sehingga masalah ruang itu, masalah fisik itu tidak dapat menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi. Untuk itu bekerja sama juga sebenarnya sama sama beberapa ahli sosial dan ahli ekonomi. Untuk apa? Untuk mengembangkan suatu desain, suatu guideline baik fisik maupun non fisik yang mewadahi perkembangan suatu kota. Seperti itu. Jadi kalau dulu tuh udah dipatok di mana sih taman kotanya, di mana sih permukimannya, di mana sih ininya. Tapi ternyata ada hal-hal yang di luar itu yang tidak bisa dikendalikan. Jadi muncullah kombinasi antara arsitek dengan beberapa pakar lain untuk membahas itu, dan jadilah suatu kalau bukan bidang ilmu ya, semacam persimpangan lah. Kalau PWK itu bisa dibilang kayak persimpangan ilmu sosial, ilmu lingkungan sama ilmu ekonomi. Jadi persimpangan itulah yang akhirnya dilihat untuk ini tuh krusial. Ternyata semakin berjalannya waktu ini krusial, berarti ini harus menjadi salah satu ilmu pengetahuan juga, maksudnya bidang ilmu juga yang harus dipelajari banyak orang. Tapi sebenarnya planner atau planologi itu udah ada di setiap setiap diri manusia. Contohnya di Yogyakarta itu Sultan Agung udah mendesain bagaimana sumbu filosofi itu dibuat, padahal ada nggak pernah ada pengetahuan tentang planologi waktu itu, tentang arsitektur, tentang ekonomi. Tapi itu salah satunya. Yang kedua yang cukup aku juga baru tahu waktu kuliah PWK, ternyata waktu selain membuat sumbu filosofi itu, ternyata juga Sultan Agung juga luar biasa menata keraton dan sekitarnya. Awalnya yang dibuat adalah pusat pemerintahannya. Jadi ada segitiga sosial, ekonomi, lingkungan itu tadi ternyata muncul itu di keraton dan sekitarnya. Pertama, keraton sebagai pusat pemerintahannya. Kedua, yang dibangun adalah apa? Yang kedua adalah ekonomi dan sosialnya. Yang kedua itu sosial kalau nggak salah ya, sosial. Baru yang ketiga ekonominya. Nah, sosialnya apa? Ada Masjid Agung Kauman di dekat alun-alun. Terus ekonomi ada pasar Beringharjo. Jadi ternyata sudah udah ada tuh loh kayak semacam pemahaman akan planologi, dan itu nggak melulu kita harus belajar tentang planologi. Kita yang penting kita harus harus mengetahui kebutuhan ruang itu apa. Dan karena itu suatu kerajaan yang yang besar itu ya, akhirnya dibangunlah pusat ekonomi, pusat kegiatan sosial, dan juga lapangan alun-alun utara dan alun-alun selatan sebagai salah satu representasi dari lingkungan itu tadi.
Jadi ada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi kayak gitu sih. Terlalu panjang kayaknya ya. Keren ya ternyata ya. Oh, Itu mengingatkanku dengan ada itu waktu S1 ya, ada dosen juga yang cerita sebenarnya kita sama untuk mendesain segala macam tuh ya sebenarnya nggak harus jadi arsitek gitu kan, sebenarnya manusia sendiri sudah didesain untuk bisa eh, ibaratnya melakukan kayak tadi itu sebagai bentuk survival sistem gitu kan, ketika manusia sudah menetap, sudah mulai bercocok tanam, mereka kan memang nomaden tapi udah lebih jarang kayak gitu kan. Itu mulai menciptakan rumah. Nah, rumahnya itu juga awalnya dari kayak menyusun rangka-rangka pohon itu kan, ibaratnya memang esensinya tuh kan ketika berangkat dari kebutuhan. Jadi desain itu muncul sebab konsekuensi. Itu mengingatkan kita dengan episode sebelumnya juga. Menarik sih. Aku baru tahu, jujur aja aku baru tahu loh soal ini. Terus kalau boleh tahu nih, Sebenarnya bisa dipanjangin lagi, tapi aku nggak mau. oh, bisa lewatin nanti DM. Diskusi personal ya, lebih lanjut. Siapa tahu ada adik-adik yang bingung nih mau milih jurusan apa tuh kan. Jadi mungkin abis denger ini jadi ada pencerahan kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Nah, terus kalau untuk aku pengen tahu kalau dulu Nando ngambil tugas akhirnya apa nih sebagai planner nih? Sebelum sampai di sana, kita akan ada yang mau lewat dulu. Nanti kita balik lagi. Tunggu. Oke teman-teman, balik lagi ke Malioboro Podcast. Nah, tadi itu lagi ngebahas tentang TA-nya Mas Nando tentang situs heritage yang sudah terkenal ya untuk di Jogja ya. Maksudnya banyak banget yang udah ke sana. Namanya Tebing Breksi. Pasti teman-teman semua udah pernah dengar Tebing Breksi. Tapi kalau aku sendiri belum pernah ke sana loh, San. Nah, aku baru sekali. yang menarik di sini menurut aku, karena tadi ya aku baru tahu ini heritage situsnya. Kenapa waktu itu Nando ngambil pariwisata, jatuhnya nyentuh pariwisata dan konservasi, sedangkan kan dari planologi itu kayak konteks yang mana yang diambil kayak gitu, konteks dari sisi mana yang diambil. Terus pariwisata ini dilihat dari sudut pandang Nando tuh sebagai apa sih kayak gitu? Apakah sudah terlanjur jadi ancaman atau sebenarnya potensi kayak gitu? Jadi mungkin dari sudut pandang ini saya masih belajar juga sih sebenarnya, masih kayak ya masih banyak salahnya kalau aku bilang. Jadi waktu skripsi pun pasti banyak salahnya, dan alhamdulillah dapat dosen yang bisa membantu sekali di skripsi, membimbing. Nah, untuk yang di Tebing Breksi sendiri mungkin aku ceritain sedikit kenapa dia geoheritage dan bagaimana perkembangan geoheritage di Indonesia sendiri. Sebenarnya di Indonesia sendiri sudah cukup berkembang kesadaran akan geodiversity atau keragaman bentuk rupa bumi, tapi dalam konteks formalnya, dalam konteks pemerintahan, hukum dan lain-lain itu masih awal. Jadi untuk menentukan geoheritage itu nggak boleh dibangun sekitarnya berjarak sekitar berapa ratus meter. Tapi kalau candi kan dia juga udah heritage, misal dia udah ada peraturannya di BPCB itu 100 meter. Tapi dalam implementasinya itu nggak bisa semua kayak gitu, nggak bisa semua langsung ini 100 meter dirobohin rumah-rumah penduduk. Nah, bisa kan kayak gitu kan? Nggak bisa. Contohnya aja di UI. Di UI ya. Iya di UI. Di perpustakaan UI kan ketika membangun baru ketemu candi tuh. Ketemu candi. Saya pindah kampus itu. Iya. Ups. Aku nggak ikut ya. Ikut. Oke, mungkin nyambung lagi ke heritage tadi, geoheritage. Jadi kalau untuk peraturan geoheritage sendiri itu
sebenarnya udah ditetapin dari tahun 2014 kalau nggak salah 2014 itu udah ditetapin ada 8 titik geoheritage di DIY. Sebenarnya ada juga di nasional, cuma yang aku tahu ada 8, ada tebing breksi, ada lava bantal, ada gunung Langgeran dan sebagainya. Nah, di situ tidak ada support semacam dokumen support lain selain penetapan kawasan itu. Jadi waktu udah ditetapin baru akan dirumusin detail dokumennya seperti apa. Jadi belum ada guideline tersendiri bagaimana untuk memanfaatkan suatu geoheritage itu. Nah, padahal dalam implementasinya, perkembangannya itu udah lebih dulu, mereka udah lebih dulu. Aduh, ini udah terlanjur ditambang. Wah, aduh ini udah terlanjur dibikin wisata. Udah terlanjur terkenal. Nah, peraturannya nanti baru keluar, kalau nggak salah kemarin itu tahun 2020, tengah-tengah atau akhir itu baru Baru ada banget ya? Ya, itu dari Badan Geologi Nasional itu baru keluar guideline-nya, dan itu masih guideline yang belum sampai ini harus 100 meter, belum sampai sedetail itu, misal belum sampai 100 meter harus diapain. Jadi masih secara general, tapi itu udah bagus banget kayak. Wah, akhirnya kita punya patokan nih di atas. Jadi kalau kita ngembangin ke bawahnya, kita punya batasan. Kayak gitu sih. Terus untuk sudut pandang dari segi wisata dan konservasi ya tadi ya. Oh ya, jadi sudut pandang segi wisata dan konservasi sebenarnya itu hal yang sangat dekat mereka itu. Hal yang sangat dekat. Soalnya apa? Ketika kita mengkonservasi suatu kawasan, dampak baiknya itu salah satunya. Dampak baiknya itu adalah munculnya berkembangnya, munculnya itu bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata. Tapi fokusnya bukan wisatanya, tapi konservasinya. Berarti di sini wisata sebagai bonus ya, sebagai hasil dari keberhasilan konservasi itu sendiri. Iya, benar sekali. Terus tadi Nando juga sebelum iklan yang tadi Nando sempat bilang dikelola oleh masyarakat. Nah, itu bisa ceritain nggak? Maksudnya seperti apa? Maksudnya dikelola oleh masyarakat kayak gitu? Bentuknya seperti apa? Jadi yang di mana? Yang di tebing breksi ini ya? Atau jadi di tebing breksi ini sebenarnya udah dikelola masyarakat sejak lama, sejak 1980. Jadi 1980 itu udah mulai dikelola masyarakat, tapi pengelolaannya digunakan sebagai area. Nah, itu udah mulai itu tahun 1980 itu udah ada petanya, udah ada batasnya di mana, desa punya dokumennya. Jadi sejarahnya itu sangat, menurut saya itu sangat, kalau diceritain sama Bapak Kolik selaku pengelola pengelola dari tebing breksi itu, sejarahnya itu cukup kompleks, cukup menyentuh lah. Jadi tebing breksi itu nggak cuma dimiliki oleh desa itu, tapi juga sekitarnya, karena yang memanfaatkan pun juga banyak. Jadi dari 1980 itu banyak. Terus sampai tahun 2014 untuk ya ini cerita sih. Kayak 2014 itu pertama kali aku lewat tebing breksi. Itu 2014 atau 2013 itu pertama kali aku lewat tebing breksi dan mampir sebentar lah kayak, wah ini bagus. Aku niatnya ke Candi Ijo yang di atasnya kan udah terkenal dulu. Kayak lewat terus kok ada batu gede nih, kayak batu gede terus ada yang parkir, coba kita parkir dulu, kan penasaran kan waktu masih SMA dulu. Terus itu bayar parkir, terus oh jadi kayak gini ya, jadi maksudnya bagus banget ini, kayak aku baru lihat tempat yang penambangan batu breksi ini di sini, kayak oh ini tuh sebenarnya luar biasa tempatnya. Terus kita foto-foto bentar terus pulang, kayak oke, itu kesan pertama aku di situ. Nah, terus berangkat dari situ mungkin aku waktu di tahun 2018 itu ngambil judul skripsi juga istilahnya kayak merefleksikan dulu tuh kayak gimana sih tebing breksi dan sekarang tuh kayak gimana. Terus aku lihat di citra satelitnya dari tahun 2012 dan ternyata telah terjadi pemanfaatan lahan di sekitarnya tuh sebesar hampir 10 hektar.
Padahal dari Wow. tahun 1980 Oh, sampai 2000, misal 2010 atau 2000 berapa, itu paling cuma 5 hektar yang dimanfaatin untuk penambang. Tapi dari 2012 sampai 2017 apa 2017 itu udah hampir 10 hektar yang dibangun waktu itu. Mungkin sekarang udah lebih. Ya udah. Berarti kondisi sekarang itu jatuhnya sisa? Iya, tanda petik sisa atau bagaimana? Jadi yang dimanfaatkan tuh sekitarnya, bukan tebing breksinya. Jadi tebing breksinya kan dari 1980 ukurannya nggak terlalu banyak yang berubah, cuma sekitar-sekitarnya kan yang dipahat. Kalau dipahat bagian bawahnya, nanti atasnya runtuh. Jadi harus pahat dari atas. Dan waktu itu belum ada yang banyak naik ke atas, mending pahat yang di bawah aja, gali aja kita. Oh, oke. Mending gali gitu. Jadi yang dibuka itu kayak pembukaan lahan lah, kalau dibilangnya. Bukan cuma soal ngeruin kalau Bukan on site-nya ya maksudnya, tapi sekitarnya juga ya, ibaratnya lingkup radiusnya ya. benar. Jadi yang dibuka dari tahun 1980 sampai sekitar 2010-an itu kurang lebih ya mungkin 5 hektaran lah, 5 hektaran. Tapi setelah 2012 sampai 2017 dari citra satelit aja udah kelihatan banget, udah bisa diukur juga itu. Hampir 10 hektar yang eksploitasi di sekitarnya. Jadi kayak impact dari adanya penetapan wisata ini sangat besar untuk sekitarnya, kayak lahan dibuka, terus tebing dikikis kayak di Cottonfield, dan ya pohon-pohonnya bakal istilahnya berkurang juga secara drastis. Lalu sisi konservasi yang dirimu maksud itu lebih ke depannya, guideline untuk ke depannya atau bagaimana? Iya, nah waktu itu juga aku baru belajar sih kayak bagaimana membuat perencanaan yang bagus. Nah itu skripsiku masih jauh dari kata sempurna, jauh sekali. Aku baru tahu guideline itu setelah aku sidang. Kesalahanku adalah aku fokus kepada output, bukan kepada aku fokus kepada desain, bukan kepada guideline waktu itu. Jadi karena ada 2 skripsi di PWK, satu penelitian, satu perencanaan. Kalau di PWK UGM, penelitian itu 5 bab, yang bab terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya bisa berupa gambar, bisa berupa deskripsi. Tapi kalau di perencanaan itu ada 6 bab. Bab terakhirnya adalah desain. Jadi kamu liatin gambar bla bla bla. Waktu itu aku malah fokusnya ke desain, bukan ke guideline. Jadi aku baru belajar setelah sidang. Dan aku revisinya banyak sekali. Maksudnya itu kena itu loh, langsung. Oke, bagus. Aku jadi tahu kalau harusnya. Oke, jadi ya ada guideline-nya juga sih sebenarnya. Jadi dari teori GAN di 1994 aku ambil itu, jadi ada tiga zona yang dibikin di suatu zona wisata, yaitu zona nukleus, zone of closure, sama zona of closure paling luar, terus zona aktivitas. Jadi kayak ada zona inti yang pasti dijaga sebagai daya tariknya, dia daya tariknya. Terus zona aktivitas itu zona yang bisa dimanfaatkan untuk misal parkir, untuk bikin musola, untuk bikin kayak penginapan dan lain-lainnya. Terus zona buffer zona closure-nya ini tadi adalah misal permukiman dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak ada transisi antara inti tempat wisata itu terus ke fasilitas atau utilitas wisata, maksudnya karakternya seperti apa, secara fisik dan secara aktivitas tentunya. Jadi terus baru ke permukiman, misal permukimannya kebanyakan permukiman nggak joglo sih sekarang karena rumah konvensional kan banyak. Jadi ternyata konvensional nih sekitar objek wisatanya, tapi masih ada yang joglo. Oke, kita berarti harus kembangin di daerah wisata ini banyak joglo, karena semakin dekat ke inti dia kayak gitu sih. Salah satunya kayak gitu. Oke. Ini berarti itu ya Mbak, mirip-mirip semester
tujunya kita. Urban ya, waktu kita ke urban ya. Kan kita juga output-nya bikin apa, kayak desain guideline, Guideline, meskipun tentu betul. saja tidak sedetail punyanya Mas Nando. Iya, kita lebih lebih ke tadi ya mungkin lebih ke gambar desainnya ya ibaratnya. Oh enggak Iya, detail, lebih. aku enggak detail kok. Enggak, tapi tetap maksudnya bakal lebih apa sih ibaratnya lebih terukur kalau menurut aku kalau sama planner ya. Enggak. Daripada sama kita-kita. Kalau kita kan kayak cuman bikin potongan kawasan kayak gitu kan, terus standar jalan sekian, trotoar sekian kayak gitu. Mhm. Terus ya kan, terus jarak antara trotoar, baleho sama ujung gedung tuh kayak gitu. Oke. Nah, berarti kalau 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 kita lihat tadi, dampak dari apa, mass tourism itu ternyata sebesar itu gitu ya. Mungkin itu enggak sih, apakah memang, zona-zona semacam geoheritage itu memang tidak selayaknya untuk kemudian yang mengunjungi itu dalam jumlah yang sangat besar gitu. Aku pernah diceritain tuh sama salah satu dosenku di kampus, dulu kan beliau kuliahnya di Inggris tuh. Terus di Inggris kan ada apa tuh yang batu-batu itu loh. Stonehenge apa ya? Stone Age. Iya kan? Nah itu. Nah ternyata kalau kita mau ke situ tuh kita harus booking dulu jauh-jauh hari. Jadi Oh. booking dulu, daftar gitu kan, bayar, baru pas kita sampai sana itu katakanlah dalam sehari itu maksimal misalnya hanya 100 pengunjung gitu. Itu pun dari 100 pengunjung tuh misalnya dibagi dalam 4 kloter gitu. Berarti kan hanya 25 orang yang boleh masuk dalam sekali waktu dan itu pun hanya dikasih waktu misalnya 2 atau 3 jam gitu. Maksimum ya. Jadi bener-bener heeh, bener-bener sangat dibatasi gitu. Boleh sih orang ke situ, tapi terbatas. Malah tadi aku mungkin ya ini mungkin kesimpulanku nggak tahu benar atau salah ya. Tadi dari cerita Nando, aku malah mandang kalau di Indonesia ya mungkin ya konteksnya kalau di Indonesia itu peraturan itu sudah malah gini, guideline ataupun peraturan itu dibikin ketika sesuatu sudah terjadi. Itu nggak hanya soal heritage ya, tapi juga tentang tata ruang kota juga menurut aku ya. Kayak kita kan nanti bisa dibenerin ya kalau ada salah atau kurang. Jadi kalau misalnya kayak kita nih, tipe warga kita kan bukan yang tersusun rapih ya, maksudnya karakteristiknya ya, tapi memang plotting rumahnya gitu, berarti ya nggak lurus-lurus, kotak-kotak gitu, enggak gitu. Jadi kayak gang, mentok, ketemu gang, kayak gitu kan. Jadi ketika sudah masif nih gitu kan, pembangunan sudah full gitu, udah rapet kayak gitu kawasannya, baru deh peraturan tuh ada kayak gitu. Sehingga yang yang muncul kemudian adalah apa ya maksudnya negosiasi gitu kan, ya nggak sih, banyak hal yang ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Dan itu jadi makanya tadi jatuhnya kalau yang ceritanya Ihsan yang di luar negeri ya jatuhnya ya, tadi di mana, di Inggris Di Inggris. itu Inggris. aku nggak tahu apakah kayak mereka tuh memang sudah ada kayak gitu tuh, maksudnya guideline tuh dari awal gitu, penjagaan seperti itu gitu kan, atau memang tadi maksudnya nggak ada istilah negosiasi kayak gitu. Kalau udah nggak boleh kayak gitu kan ibaratnya. Kalau di sini kan agak susah ya kayak gitu. Betul nggak? Betul ya. Mungkin sepakat juga sama Mbak DJ itu terkait apa ya, tentang kalau peraturan dibuat setelah ada keresahan, setelah ada persoalan, setelah ada isu, setelah ada apa. Jadi sebenarnya itu bukan tentang bagaimana apa namanya peraturan itu dibuat, tapi bagaimana peraturan itu diterapkan ya. Jadi kayak setelah dibuat ini kalau udah jadi gimana? Oh ternyata ada toleransinya. Jadi kalau misal di rencana tata ruang salah satunya misal di RT RW misal, jadi jangan RT RW terlalu tinggi, RDTR atau RTBL yang lebih kecil dari kota atau kecamatan itu lebih kecil. Jadi di situ ketika kita udah bikin KDP-nya maksimal 80%, kalau ada rumah yang KDP-nya 100%, maksudnya teman-teman mungkin belum tahu KDP ya. KDP itu koefisien dasar bangunan. Jadi kayak apa ya? Kayak di arsitek juga ada kan kalau nggak salah KDP itu. Ada dong.
Ibaratnya Cuman luasan masalahnya maksimum dari set kita sendiri untuk boleh dibangun ibarat. ya itu, jadi kalau misal jadi kayak itulah, jadi kayak apa, KDP udah ditetapin di RDTR, tapi kalau ada rumah yang udah kebangun dulu di tahun sebelumnya atau waktu itu mungkin juga di KDP-nya udah 100%, padahal ditentuin 80%, ya udah nggak apa, karena peraturan itu dibuat setelah Wah, terjadi kejadian, setelah udah dibangun. Ya sudah, tapi kedepannya itu untuk membatasi itu. Cuman pajaknya naik katanya. oh gitu ya? Ada itu di kota-kota. Katanya Oh, dulu katanya sih gitu. oh, ini nyebut merek nggak apa-apa? Oh, Ya ntar disensor tadi yang kampus juga mohon disensor ya, kan, tapi nggak nyebut siapa. yang ngomongin candi. Oh Candi, nggak usah itu, nggak apa-apa. Takut betul. Ada itu Wes di lulus kok. sama yang Takut sistem hilang ya. Karena sistem memang apa ya, sebenarnya dilematis ya kalau aku nggak tahu apakah dilema seperti ini dirasakan oleh seluruh planner gitu kan, ataupun seluruh arsitek kayak gitu. Karena memang menghadapi peraturan-peraturan yang berubahnya tapi masih gampang dinegosiasi itu kayak agak eman gitu nggak sih kayak gitu. Menurut aku agak eman kayak gitu karena memang orang Indonesia karakternya menurut aku serba ya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Apa sih istilahnya? Apa ya terima, istilahnya? Apa? menerima gitu ya, terima gitu ya. Bukan cuma terima, memaafkan mungkin ya, memaafkan, gampang mentoleransi gitu kan berarti ya. Yang kalau aku sih lebih khawatir sama tadi ya khususnya ya situs-situs gitu. Ada situs-situs entah itu yang alam gitu kan ataupun yang tadi yang seperti candi-candi ataupun apa kayak gitu kan memang gimana ya? Masalahnya mereka juga gini, penduduk kita juga tipe karakteristiknya hobi sama wisata gitu kan. Bagaimana untuk mengontrol ini kayaknya nggak cuma dari segi perataan kawasan atau peraturannya aja kayaknya ya, mungkin. Mungkin aku boleh sedikit menanggapi lah. Jadi Boleh banget. hal yang perlu kita lihat lebih jauh dari sekedar menjaga lingkungan, lebih jauh dari sekedar merawat alam dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan suatu kebutuhan publik, karena planner itu ada itu untuk membuat memenuhi kebutuhan publik. Kalau misal di situ bukan kebutuhan yang private semacam politis atau kebutuhan investor dan sebagainya. Nah, ketika publik memang membutuhkan suatu kawasan wisata, maksudnya mereka pengen kawasan wisata yang ini, ya udah planner mau nggak mau mengakomodasinya. Tapi juga harus dengan membawa pertimbangan tadi ya. pertimbangan dari atas, pertimbangan dari mereka juga, pertimbangan dari aktor-aktor stakeholder yang terlibat. Dan di tebing itu sebenarnya kenapa bisa berkembang masif, karena dampaknya pun masif, dampak Ekonomi ya. ekonomi dan sosialnya. Jadi kayak di situ bisa jadi tempat untuk panggung, konser, teater, baik sekitar untuk menyatukan desa juga. Jadi semakin guyup di situ untuk menghilangkan orang-orang mungkin yang suka, orang-orang pengangguran mungkin, dan maksudnya suka istilahnya kayak ngeyel gitulah kalau istilahnya Pak Kolek, kayak orang-orang yang suka minum dan lain-lain. Dulu itu jalan itu maksudnya jalan naik ke candi Ijo itu banyak sekali orang mabuk katanya Pak Kolek. Karena apa? Karena mereka itu orang penambang yang keras hidupnya, kayak mereka harus semangat terus, kayak harus siap terus, jadi biar tetap sehat dan semangat. Dopingnya ya, mereka doping dengan tadi hal seperti itu. Merubah dari suatu hal itu, merubah dari komunitas sosial yang itu beranjak ke komunitas yang lebih maksudnya masyarakat yang lebih mapan, lebih baik, itu ya kita harus mau nggak mau ya mengorbankan salah satu hal, entah mengorbankan alamnya, entah mengorbankan apanya ya untuk menyeimbangkan tadi. Makanya itu namanya segitiga keseimbangan. Ketika kita pengen meningkatkan taraf hidup masyarakat, berarti kita harus mengorbankan apa?
mengorbankan alamnya, ya itu nggak masalah selagi itu memang kebutuhan publik, dan itu yang terjadi di tebing breksi, dan itu perkembangan yang luar biasa. Maksudnya dari orang-orang yang dulunya mohon maaf ini aku sebenarnya nggak enak banget ngomong dari tadi mengomongkan masyarakat mereka, tapi karena aku bukan siapa-siapa gitu loh, aku bukan orang yang pantas buat ngomong ini, tapi aku cuma sekedar membagi pandangan aja. Jadi dan cerita juga dari Pak Kolik bagaimana Pak Kolik dan beberapa rekan itu selama kurang lebih itu mungkin udah lebih dari 10 tahun untuk mengajak penambang beranjak. Para penambang itu beranjak dari menambang ataupun dari kegiatan-kegiatan yang kurang produktif, maksudnya kurang sehat, itu ke kegiatan ataupun ke lingkup yang lebih baik ke depan. Makanya ya udah dimanfaatkan seperti itu. Itu sebenarnya latar belakang yang sangat background yang sangat non ilmiah yang kita nggak bisa masukkan ke skripsi kita. Sebenarnya kita bisa masukkan, tapi ntar skripsi kita akan bias, akan kompleks. Gimana kamu tuh mau fokus menilainya karena itu mau fokus ke fisik apa ke sosial, kayak gitu, kayak ke ruangannya apa ke masyarakatnya, kayak gitu. Jadi ya kita harus milih ke ruangannya gitu. Namun kalau lepas dari prinsip tadi ya, kalau lepas dari prinsip skripsi ataupun pendataan dan lain-lain, kalau dari kamu pribadi itu gimana? Lepas dari prinsip skripsi dan ya, pendataan. Maksudnya kayak tadi kan mempertimbangkan, kalau kayak gini nanti masuk ke sosialnya atau apa kayak gitu. Karena kalau dari pengalamanku ya, dan dari tempat-tempat lain sebagai perbandingan gitu, nggak hanya tebing breksi. Kebetulan mungkin ini bukan situs kalau aku bilang ya, tempat wisata. Kalau sekarang bisa dibilang demam desa wisata ya, udah dari beberapa tahun yang lalu. Dikit-dikit bikin tempat wisata. Nah, apakah kayak tadi kan ketika ada kebutuhan, kalau aku bilang kalau sekarang bukan lagi berangkat dari kebutuhan, tapi tadi memang bahkan persaingan antar desa. Kebetulan desanya kakakku KKN dulu di daerah Gunung Kidul kalau nggak salah, itu terjadi seperti itu. Yang awalnya apa sih yang kayak gardu pandang itu loh, sampai sekarang lewatin desa A, lokasi di desa B, itu mereka jadi musuhan sampai akhirnya bikin site baru kayak gitu. Nah, berarti kan menurut aku pribadi sih, kalau di sini adalah kuncinya memang pendampingannya menurut aku. Lebih ke arah gimana caranya, mungkin kalau aku pribadi, idealismeku ya, kalau bisa tidak merusak seperti itu. Tapi memang ada hal-hal yang bukan dikorbankan bahasanya, tapi memang mengambil jalan tengah. Mungkin lebih tepatnya kayak gitu, ya nggak sih? Jadi memang gimana caranya kita mengelola dengan baik, karena tadi kan di awal kalau nggak salah Nando juga sudah membahasakan bahwa pariwisata itu adalah dampak dari konservasi, maksudnya dampak positif atau bonus dari konservasi yang berhasil kayak gitu kan. Sedangkan kalau hanya berangkat dari keinginan aja, kok kayaknya manusia tuh egois banget ya. Ya nggak sih? Ya kita juga dong berarti ya. Kita juga kan. Iya, manusia egois banget. Ya. Jadi apa ya? Kalau kasus itu tuh sebenarnya harus ada tadi itu jalan tengah. Aku setuju banget, dan yang mengambil jalan tengah itu harus dari stakeholder yang punya power, misal pemerintah atau politikus atau siapa, pokoknya atau mungkin kiai juga bisa. Yang penting dia. Mereka ditokohkan di sana. Iya. Didengar suaranya. Dia bisa hadir di situ kayak menjadi orang yang dihargai di situ di kedua belah pihak. Soalnya aku juga kalau melihat tren desa wisata, contoh yang paling aku pernah dengar Pujon Kidul? Aku belum. Itu kalau di YouTube itu, kalau di searching itu ntar di channelnya Pak Jokowi ya. Jadi desa Pujon Kidul itu desa wisata yang punya sawah luas banget. Mereka kembangin kayak semacam resort, tapi dari mereka sendiri, dari desa sendiri. Itu bagus resortnya, kayak didesain ya menyatu dengan alam dan lain-lain.
Dan simple banget, resortnya cuma kecil di tengah hamparan sawah yang luas. Dan yang hadir, maksudnya yang datang siapa? Banyak orang datang, banyak mass tourism datang. Mereka datang berombongan rame-rame. Mereka memberikan sumbangsi yang luar biasa, baik sumbangsi ekonomi dan sampah. Desa Pujon Kidul setelah ini aku cuma dapat cerita dari salah satu penggiat desa wisata yang berlokasi di Bantul. Jadi kemudian teman-teman dari Desa Pujon Kidul ini mulai sadar bahwa wah ini kalau kita gini terus lingkungannya akan rusak, akan banyak sampah. Akhirnya mereka punya visi ke depan untuk membatasi jumlah wisatawan, tapi dengan mengorbankan value ekonomi mereka, kayak mungkin harganya akan dinaiki atau apa, karena untuk maintenance dan lain sebagainya, seperti itu sih. Ya nanti akan mereka proses itu kan akan terbentuk kayak ntar bisa wisata jadi apa, jadi akan terbentur gitu, dan akhirnya terbentuk juga desa wisata yang sesuai dengan jati diri mereka nantinya mungkin. Namun akan lebih baik lagi kalau itu disetting dari awal ya. Semuanya dipersiapkan dari awal, sehingga tadi kasusnya nggak sudah terjadi dulu, ada isu baru refleksi seperti itu. Oke, ini sebenarnya menarik banget ya kalau bisa sampai besok kayaknya kalau bahas soal desa wisata. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku penasaran karena sempat lihat CV-nya nih, wah lumayan nih. Kayak banyak banget pengalaman. Boleh nggak sharing waktu jadi planner di salah satu konsultan yang cukup hits? Itu di Sirvano ya kalau nggak salah ya? Iya. Ya, oke. Itu pengalaman project-nya kayak mana tuh? Ada nggak yang menarik yang bisa di-sharing? Banyak yang menarik karena di situ aku belajar banyak banget, dan aku nggak pernah menyangka aku bisa masuk Sirvano, karena itu tempat orang-orang yang kayak levelnya tuh udah kayak level di atas kayak di atasku lah, kayak aku tuh apa sih, kayak nggak bakalan bisa masuk situ. Dan kamu rengginang. Rengginang kan. Aku butiran debu. Ya aku bercanda loh ya, aku bercanda loh. Cuma ya nggak mau apa-apa. Terus ya alhamdulillah ada suatu tawaran dan aku pengen bantu, dan itu sangat project itu salah satunya yang pertama itu adalah urban design guideline di salah satu kecamatan di Wonosari. Dan itu aku belajar banyak banget. Dari kuliah kita diajarin tentang buat RTBL tadi atau urban design guideline, dan di lapangan maksudnya di kerjaan sesungguhnya itu ternyata hampir 100% beda jauh ketika kita harus misal survei. Kalau misal kita dulu cuma survei sampai ke jaringan listrik primer, misal jaringan listrik yang ada di jalan-jalan doang, tapi kita waktu di lapangan, waktu di proyek itu kita harus survei sampai ke jaringan permukimannya, di mana sih ini titik-titiknya, tiangnya, terus kabelnya yang fase 1 atau fase 2 kayak. Itu salah satu pengalaman project paling paling berharga lah yang pernah selama ini aku alamin ketika mulai dari berangkat survei, mulai dari analisis bagaimana kita berdiskusi untuk merumuskan kecamatan ini tuh dia memang sudah menjadi kecamatan nomor 2 terbesar di Kabupaten Wonosari. Karena apa? Karena dia adalah pintu gerbang dari utara, dari kalau ditarik maksudnya ditarik lebih jauh itu dari tol. Jadi dari tol kalau mau ke pantai Wonosari lewatnya situ, pintu gerbangnya situ. Makanya di situ perlu untuk ditata kecamatannya. Dan kita lakuin survei beberapa hari, ngitungin volume kendaraan, survei sampai ke tiang listriknya di mana, tempat sampahnya di mana, terus lingkungannya seperti apa, terus budayanya seperti apa, ya. Ada ciri khas apa di sana, ada misalnya lampu garotan, akar wangi, dan ada
kerajinan handicraft lokal kayak bambu Hmm. dan sebagainya. Terus pendidikannya di sana ada apa aja, terus kesehatannya di sana ada apa aja, terus ada sektor ekonomi apa yang paling besar di situ yang menggerakkan di situ. Oh ternyata kalau dilihat ini masih sektor ekonomi perdagangan dan jasa. Perdagangannya apa? Kayak pasar. Terus jasanya apa yang paling besar? Ternyata ada eh, kandang. Ada pool ya. Kalau kandang kan agak kurang bagus. Pool bis kayak ada kayak tempat pemberhentian bis, dan itu pemberhentian bis yang dari Jakarta gitu loh. Jadi dari Jakarta transitnya ke situ langsung. Pertama kali transit ke DIY atau ke Wonosari itu di situ. Dan kadang kalau full bisnya ini penuh, dia sampai harus pindah ke terminal gitu. Jadi ada terminal juga di sana, terminal semen. Itu terminalnya itu biasa gitu loh, maksudnya ya standar lah. Tapi ketika lebaran itu nggak cuma dipakai buat terminal itu aja, kadang full bis. Salah satu pemilik jasa bis ini harus nitipin bisnya karena kebanyakan yang ada di situ. Jadi salah satu penggerak terbesarnya di situ. Dan kita akhirnya diskusi konsep apa yang kita pakai ya, kayak oh kita pakai konsep ini city beautification karena kita akan memperindah ini. Oh kita pakai konsep hub karena ini sebagai tempat pertemuan dan lain-lain sebagainya. Ternyata aku belajar lagi, bukan soal konsep yang kita perlu kembangin. Kita harus udah paham konsepnya, kita harus paham implementasinya seperti apa. Dan di urban design itu dan di jadi match di konteksnya ya. Iya, kita lebih ternyata lebih eksplornya tuh ke konsep, bukan ke implementasinya seperti apa. Udah kita tentuin aja. Kayak misal kita ambil konsep city beautification, udah ambil terserah mau yang dari mana siapa aja. Terus habis itu kita lihat komponennya ada yang sesuai apa enggak. Kalau nggak sesuai coret, tapi kalau ada yang sesuai kita pakai. Habis itu bagaimana komponen itu bisa ditransfer, maksudnya dibikin secara fisik dan secara pendanaan di di proyek itu. Jadi kayak gimana sih kita buat identitas lampu Kasini itu kan sampai segitunya, sampai oh ternyata kita bikin lampu desainnya itu pakai lampu garotan karena di sana terkenal salah satunya khasnya itu dari lampu garotan. Oke, pakai lampu garotan. Terus nah itu jadi kita sempat kayak kalau kita mau jalan lurus tuh kayak belok dikit karena kita terlalu ekspor sedikit ke konsep, dan oh ternyata kita harus fokusnya ke bagaimana ini bisa diimplementasikan kayak gitu sih. Sampai kita harus nentuin di mana titik yang bisa dibangun, di mana titik tamannya, di mana titik rambu lalu lintasnya. Ternyata di sana ada tempat yang rawan kecelakaan, terus drainasenya seperti apa yang akan dikembangkan, karena ada daerah juga yang kita lihat sejarahnya, maksudnya kita juga dapat masukan dari masyarakat pastinya itu ternyata banjir. Banjir padahal itu di atas sungai, kok bisa? Oh ternyata selokannya ada yang rusak. Dan kita juga kembangkan juga semacam pintu masuknya. Pintu masuknya itu apa? Kayak suatu tatanan dari mulai gerbang sampai etalase. Kita bikin rencanain etalase untuk produk-produk ke sana. Jadi kalau orang lewat situ nggak sekedar lewat tapi juga mampir gitu loh. Jadi kalau ke pantai pintu masuk sekaligus mampir mungkin ke situ. Jadi kayak di situ juga ekonominya juga jalan, nggak cuma sekedar jadi pemasukan ya. Ini sih sebenarnya yang aku penasaran ya, maksudnya dari sekian banyak, maksudnya gini, dengan pengalamanmu merancang bareng teman-teman, itu melibatkan warga nggak sih? Maksudnya gini, bukan cuma menerima saran dari mereka ya, tapi benar-benar melibatkan sini partisipasi warga tuh bentuknya yang paling real tuh apa kayak gitu? Ada nggak gitu? Atau memang kalian tadi ya, maksudnya hanya apakah menjadikan mereka objek aja atau kayak mana kayak gitu? Oke, jadi bedanya antara project suatu institusi besar dan suatu lembaga yang maksudnya konsultan yang sedang maksudnya merintis tuh kita masih kayak
mencari proporsi di mana kita harus masukin partisipasinya. Sebenarnya udah ada apa namanya cetak birunya. Oh, kita masukin partisipasi masyarakat tuh di tahap ini, tahap awal, tahap tengah, tahap akhir. Dan itu setiap FGD, setiap kita survei itu kayak gitu. Jadi hanya sebatas ya apa namanya sesuai dengan guideline yang udah ada blueprintnya. Tapi mungkin ke depan setelah kita udah pengalaman, kita mungkin akan lebih apa namanya lebih leluasa lagi untuk mengeksplor terkait partisipasi masyarakat, karena memang udah diamanatin dari peraturan bahwa perencanaan itu harus partisipatif, dan di situ kita memang mengajak masyarakat dari mulai kita perkenalan siapa kita pengen apa, mereka pengen apa, pemerintah pengen apa, kita hanya sebagai fasilitator pemerintah untuk merealisasikan ini, dan ya udah itu terjadi itu kayak ketemu langsung ya sama warganya, berarti sama pihak-pihak terkait ya berarti ya? Iya, kita ketemu langsung ini ada 3 ketemu secara formal 3 kali. Jadi presentasi awal, presentasi tengah, dan presentasi akhir. Dan itu ada 2 kali presentasi setiap awal itu. Jadi kayak pertama kita presentasi awal di pemerintah dulu, terus habis itu kita presentasi awal ke masyarakat. Jadi 2 kali kayak gitu. Jadi kayak Oh, berarti posisi kalian ini benar-benar tengah-tengah ya? Maksudnya kan biasanya ya kalau proyek pemerintah kan istilahnya apa? Top down ya. Terus kalau kita bawa dari masyarakat, usulan kan bottom up ya. Berarti kayak kalian tuh posisinya benar-benar di tengah, karena kalian mengusulkan ke atas juga mengusulkan ke bawah, betul nggak? Iya, tapi tergantung bagaimana konteks itu akan perencanaan proyek itu konteksnya itu seperti apa? Apakah konteksnya technical atau dia konteksnya pembangunan yang benar-benar mengajak masyarakat, seperti itu sih. Kayak outputnya tuh bakal apa gitu loh, kayak gitu sih. Jadi ada porsinya, nanti bisa Ini aku nyerempet dikit ya. Aku dengar-dengar katanya kamu juga ikut sebuah gerakan apa? Konco Desa ya? Konco Desa. Kalau itu lebih kemana tuh? Maksudnya plannermu lebih ke tengah-tengah tadi, dari atas atau dari bawah kayak gitu kira-kira? Nah, itu lebih ke dari bawah. Kanan atau kiri? Kita tetap tengah. Wow. Kanan atau kiri? Tengah-tengah. Kiri. Aduh, pertanyaannya kiri, Pak. Dikit-dikit lah. Itu gimana tuh? Boleh cerita dikit nggak soal Konco Desa itu? Kayak mana boleh. sih sebenarnya, apa sih? Mau ngapain sih kayak gitu? Ya, Konco Desa tuh sebenarnya masih merintis juga sih, kayak kita ngembangin komunitas berisikan planner, arsitek, dan akademisi, dan juga masyarakat juga. Jadi setiap kita berkunjung ke desa, misal kita ada kegiatan itu, kita selalu pengen mengenal mereka, terus mereka tuh pengen apa, terus kita lihat apakah kita punya link yang bisa untuk mewujudkan mimpi mereka. Jadi semacam salah satunya ini sebagai connecting dot, jadi menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi ketika kita jalan-jalan kemana, oh ternyata kita ketemu petani, komunitas petani, terus kita ke salah satu desa yang di sini pertaniannya belum bisa maju, Mas, mungkin karena sumber daya manusia atau karena apa. Ya udah, kita tinggal ajak komunitas yang kita kenal, temuin ke masyarakat, ya udah sampai situ terus kita ya sambil kita ikutin, sambil kita bantu juga terkait terus ya beratnya sampai ini. Ya nggak terus, maksudnya terkait yang nanti ada arsitek atau kebutuhan PWK, kayak desainnya seperti apa mungkin, atau seperti apa. Ya itu sih salah satunya, jadi sebagai connecting dot. Kedua sebagai istilahnya fasilitator ketika masyarakat pengen bikin, zaman sekarang kan master plan ya terkenalnya ya, kayak atau rencana induk di desa-desa, dan desa-desa itu kayak membutuhkan orang yang bisa membuat master plan, padahal desa itu udah bisa bikin sendiri. Padahal desa itu udah bisa bikin sendiri. Di sini
kami pengen ikut istilahnya mengajak masyarakat berproses gimana sih cara membuat master plan. Ternyata ada proses yang namanya kita survei, ada proses yang namanya kita diskusi dengan masyarakat, maksudnya wawancaranya apa aja, terkait pendapatan, pekerjaan, terus kegiatan dia tuh sebagai apa di desa atau sebagai apa di luar desa, terus kondisi fisik yang diharapkan, kondisi fisik yang menurut dia masalah, terus hal-hal yang ingin dia capai. Jadi kita pendekatannya itu dari, kalau nggak salah dari RT ya. Kalau dari RT kita mengambil aspirasinya dari RT, dari tiap RT, dan satu RT itu nggak bisa. Maksudnya RT itu perwakilan atau memang ada warganya dari satu RT itu? Maksudnya warganya beberapa atau memang ketua RT-nya tok kayak gitu? Itu kebanyakan yang datang ketua RT dan ada beberapa orang lainnya. Jadi kayak kita minimal kalau bisa satu RT itu membawa aspirasi 5 hal, yaitu pertama pemuda, kedua tokoh masyarakat, ketiga wanita, keempat disabilitas, dan kelima ini ibu-ibu PKK. Jadi 5 hal ini harus kalau bisa sebaik mungkin ya datang waktu kita FGD. Dan ternyata nggak semua punya, maksudnya satu RT itu kadang ada yang nggak punya ibu-ibu PKK, mungkin ada yang nggak punya difabel, yang paling banyak nggak punya difabel sih, maksudnya nggak banyak yang orang yang difabel di satu RT, paling di desa ada beberapa, dan itu yang datang mungkin nggak harus dia, bisa juga keluarganya atau siapa yang mewakili aspirasinya dia. Dan di situ supaya kita bisa meng-capture secara secara lebih baik pandangan dari orang yang sudah orang dari misal petani, orang dari tokoh masyarakat seperti apa, orang dari ini seperti apa, ya seperti itu. Dan kebanyakan ya masalahnya pertanian di desa-desa, persoalannya yang besar. Aku lega mendengarnya, walaupun sebenarnya kalau dari pengalamanku partisipasi yang dimaksud itu memang benar-benar total. Jadi memang melakukan pemetaan. Kebetulan aku dulu pernah di pendampingan juga di Jogja. Aku pernah jalan bareng teman-teman Arkom. Jadi memang kita pemetaan tuh memang total, nggak hanya tadi kan perwakilan itu, tapi juga benar-benar kalau bisa satu desa kayak gitu. Sehingga partisipatifnya itu benar-benar muncul kayak gitu. Karena kan kadang ya kalau ini pendapatku sih, kadang kalau misalnya diwakilkan itu nggak pure hasil. Contoh ya, aku pernah dampingin mbah-mbah nih, simbah-simbah. Dia tuh nggak tahu nih mau ngapain gitu kan. Tapi emang kita harus sabar gitu. Memang perlu dalam hal pendampingan tuh memang kita yang benar-benar yang all out kalau menurut aku ya. Nah, dan itu sebenarnya yang itu perlunya kolaborasi, karena contoh kayak kita anak-anak teman-teman teknik nih misalnya, nggak bisa, mungkin waktu kita sendiri atau kapasitas kita sendiri tuh nggak cukup, makanya kita perlu teman-teman dari sosial segala macam yang bisa dorong waktu fasilitasi tadi kayak gitu kan, gimana cara ngarahin orang-orang tua ini, oh sebenarnya ini loh Mbah, kayak gitu ibaratnya sebenarnya mau harapannya si Mbah yang di sini tuh yang mana, jadi sampai mereka benar-benar ngeluarin unek-uneknya mereka personal, bukan hasil wes anakku aja kayak gitu. Nanti akhirnya itu kan unek-unek anaknya kayak gitu kan. Tapi mendengar ceritamu aku sudah cukup lega, karena bagaimanapun mungkin ya kedepannya memang baiknya kita sebagai planner ataupun desainer mungkin nggak bisa lagi berlaku semena-mena, karena tadi kita benar-benar harus kontekstual di mana apa yang mau kita gambarkan. Betul kayak kamu bilang tadi pas yang bahas soal tebing breksi ya, bahwa kita bukan warga sana, kita nggak bisa nentuin hal yang terbaik buat mereka gini, atau kita nggak bisa meng-capture masalah hanya dari sudut pandang kita ya kan. Makanya kita perlu banget mereka itu sudut pandang mereka, aspirasi mereka itu buat ide-ide mereka sendiri. Karena yang bakal nempatin ke depannya ya mereka juga, anak-anak cucu mereka ya kan. Nah, mungkin ini menuju ending nih. Aku pengen dengar sebuah kesimpulan versimu
Oke. Versi Nando, dari sekian banyak pengalaman, dari ilmu yang kamu dapetin di kampus, dari pengalaman kamu sendiri ke kanan dan ke kiri dan tengah-tengah kayak gitu kan. Sebenarnya apa saja kayak PR apa aja yang perlu dilakukan oleh kita sebagai planner gitu kan, ataupun yang atau gini PR nggak cuman oleh kita tapi juga sekitar kita atau stakeholder lain yang bisa mendukung sebuah keberhasilan perencanaan itu sendiri. Khususnya buat perencanaan kawasan ya gitu kan. Karena ini untuk orang banyak dan mungkin kamu juga tahu kalau target SDGs kita tahun 2030 adalah City for All. Jadi nggak boleh ada yang terlewatkan dan kota itu memang harus inklusif. Monggo. Oke. Aku sebenarnya nggak bisa membuat kesimpulan ya karena apa namanya nanti takutnya terlalu mengarahkan ke suatu hal. Enggak, mungkin gini, untuk saat ini dari hasil itu kan kita masih terus berproses ya, untuk saat ini dari yang kemarin ibaratnya kayak gitu. Apa yang bisa dipetik, kayak nilai-nilai contoh ya misalnya gini, ketika kita melakukan sesuatu hal, pekerjaan kita belum tentu kan itu kita benar-benar setuju dengan itu kayak gitu, dan itu nggak masalah kayak gitu. Jadi Silakan. mungkin aku berangkat dari ini dulu ya, dari istilahnya sebutan-sebutan yang sudah populer di teman-teman planologi. Jadi aku sebenarnya dengar ini dari temanku di Semarang, Pak. Aku belum dengar di UGM ada sebutan kayak gini kayak. Jadi planner adalah planner is jack of all trades but master of none. Jadi kita tuh bisa menjadi memahami atau baik di hal-hal yang hampir semua hal, tapi kita nggak bisa memahami sampai detail. Nah, tapi ternyata aku setelah aku jadi kayak mikir, oh jadi ternyata kita tuh nggak bisa apa-apa ya, cuma tahu doang tapi nggak bisa apa-apa ya. Oh jadi gini planner. Aku sempat kayak gitu, mikir kayak gitu. Terus aku ternyata baca salah satu tulisan gitu dari ITB, planologi ITB, ternyata ada counternya. Kalimat itu tuh ada counternya. Jadi be master of one. Jadi jadilah master di salah satu. Entah itu di kawasan atau di wilayah atau di desa atau di mana. Nah, di situ kamu akan punya pemikiran yang komprehensif. Kamu udah punya bekal nih di planologi, di planner. Bekal pemikiran dari sosial, ekonomi, lingkungan, terus sampai mungkin teknologi, terus sampai mungkin yang lain sebagainya. Dan itu bekalmu, tapi kamu harus menjadi satu hal. Jangan terpaku oleh yang aku pengen semuanya. Karena selama menjalani itu kita tuh punya batasan ketika maksudnya ketika bersaing dengan orang yang lebih spesifik di hal itu, kita nggak bisa. Jadi jadilah kita fokus ke satu hal itu. Entah kamu pengen properti, entah kamu pengen bisnis, entah kamu pengen lingkungan, entah kamu pengen sosial, entah kamu pengen desain, entah kamu pengen jadi entrepreneur, atau jadi politis, atau jadi teknokrat, atau jadi pemimpin suatu daerah. Itu yang penting kita fokus aja di satu. Soalnya kita di situ akan ketemu kok jalannya, nanti akan semakin mengerucut. Dan di situ aku mulai belajar oke, aku berusaha fokus di lingkupku dulu, di lingkup yang aku pengen. Dan ketika misalnya ada tawaran suatu hal, tawaran job atau tawaran apa, kita bisa menyaring, oh ini cocok sama aku, oh ini nggak cocok sama aku. Kayak oke, ini bakal melangkah lebih cepat ketika kita milih yang cocok daripada kita milih yang cocok. Kita akan membuang waktu kita kayak melipir kayak menggo kayak belok tadi, kayak semakin jauh dari hal yang kita kerucutin. Tapi itu ya menurutku jadi kayak ya seperti itu sih, banyak spekulasinya. Berarti itu lesson learn yang kamu dapatkan selama ini ya berarti ya sudah. Aku tertarik sama tadi kalimatnya ya, dan itu benar banget. Maksudnya gini, kami percaya, maksudnya aku pribadi percaya bahwa ilmu di dunia ini sebenarnya nggak ada batasan kayak gitu. Sebenarnya nggak ada sekat-sekat karena kamu jurusan ini maka kamu
ya udah belajar itu aja nggak ada. Tapi tadi benar, ketika kita menjadi ahli di sebuah bidang ya misalnya, itu justru bakal bisa jadi bekal yang kuat kayak gitu untuk contoh nih, kamu kuat di bidangmu, terus Ihsan, aku di bidang kami, lalu kita berkolaborasi, itu justru malah lebih, apa ya maksudnya, itu malah lebih potensial kalau menurut aku ketimbang tadi punya skill yang setengah-setengah ibaratnya gitu kan, pengetahuannya setengah-setengah, jadinya malah bingung karena iya kan, malah bingung jadi karena expertnya di mana kayak gitu. Karena memang kita nggak bisa lagi bermain individu di sini karena PR ini PR bersama, membangun kota suburban ataupun rural juga bersama, bumi juga kita tempatin bersama ya maka kita juga harus kerjasama untuk mewujudkan sebuah lingkungan yang livable gitu kan pastinya. Dan tadi menarik juga tuh. Ya, ada keterkaitan antara apa yang kita bicarain dari tadi. Lebar ya, sorry. Tenang, aman kok. Mungkin ini sudah memasuki akhir ya. Makasih banyak buat Nando sudah sharing-sharing. Sebenarnya kita bisa bahasnya lebih jauh, lebih lama, tapi ya kondisi kita terbatasan waktu ya. Mungkin next time kita bakal mungkin kalau ada tema-tema yang bisa nyerempet lagi, Nando siap diundang lagi ya. Jangan kapok loh. Insya Allah siap. Apa ya? Aku seneng banget waktu pertama kali di chat Iksan. Aku nggak percaya nih, masa kayak gini sih. Aku pengen nyariin orang yang lebih pantas dari aku. Kayak orang-orang yang lebih berpengalaman lah jelas. Jadi kok nyarinya tuh aku tuh loh kayak kaget gitu, nggak percaya. Dan aku pengen malah nyariin orang-orang yang lebih berkompeten ketika ngomongin tentang Justru kita membangun diri kita loh. Sini kita membangun diri kita. Jadi prinsipnya memang ketika kita ngobrol bareng seperti ini bukan artinya kita merasa berarti kita merasa aku belum pantas atau aku lebih baik, enggak. Justru malah Malioboro ini mau wadah buat kita sharing, kita saling belajar. Aku juga belajar banyak, Ihsan belajar banyak, dan semoga ada juga bisa diambil dari kami yang ngomongnya ngalor ngidul nih, tanyanya aneh-aneh. Iya. Supaya teman-teman di luar yang dengerin podcast ataupun lihat YouTube mungkin bisa mengambil pelajaran juga dari teman-teman planner ya, berarti dari kisah-kisahnya. Karena memang ini ilmu terapan sih menurut aku ya, ilmu terapan juga dan basic. Paling nggak ada hal-hal dasar yang tidak harus jadi desainer dulu baru bisa memahami bahwa hidup itu harus seperti ini. Maksudnya kayak hidup berdampingan atau kepedulian kita terhadap lingkungan tuh terbangun ketika sudah ada isu kayak gitu kan. Kalau bisa emang dari sedini mungkin untuk diketahui. Sekali lagi makasih buat Nando. Jangan kapok ya. Thank you. Makasih banyak. Teman-teman Malioboro, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Oke.